Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah dan salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Azas-azas kependidikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Arneli, sebagai moderator, lalu Dayana Florentina Naibaho sebagai presentator utama, Fadila Asmeri sebagai presentator kedua, dan Intan Retasya Gaswani sebagai presentator ketiga. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan materi yang pertama, yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh Dayana Florentina Naibaho. Pada saudari. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi materi yang pertama adalah pengertian. Asas pendidikan adalah kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan sebuah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang. Hal ini selaras dengan pendapat Hartoto bahwa asas-asas adalah dasar atau hukum dasar yang berprinsip menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan. Sehingga asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pendidikan. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas adalah sesuatu hal yang dijadikan sebagai landasan dalam berpikir maupun bertindak. Asas pendidikan adalah kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Terdapat beberapa asas yang diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan juga asas kemandirian dalam belajar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dayana. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tujuan azas-azas pendidikan yang akan disampaikan oleh Fadila Asmeri. Pada Fadila, Terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan tujuan asas-asas pendidikan. Yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati. Di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Artinya, peserta pendidik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan pendidikan dan kejuruan yang diminati. Yang ketiga, peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau mental memiliki kesempatan untuk menempuh dunia pendidikan sesuai dengan yang diminatinya. Yang kelima, peserta didik di daerah terpencil memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan dengan baik untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Terima kasih. Balik ke moderator. Terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis azas pendidikan yang akan disampaikan oleh Intan Retasya Gaswani. Kepada saudari, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis azas pendidikan. Azas-azas pendidikan ini ada 3, yaitu azas Tuturi Handayani,
azas belajar sepanjang hayat, dan azas kemandirian dalam belajar. Pada azas pertama, yaitu Turi Handayani, dimaknai oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Turi, yaitu mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian, berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Kemudian Handayani bermakna mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak untuk mengembangkan kepribadian anak tersebut. Menurut azas ini, guru hanyalah pendamping terhadap sang anak dalam menemukan jati dirinya. Kemudian azas yang kedua yaitu azas belajar sepanjang hayat, yaitu manusia sebagai makhluk yang akan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, terjadi perubahan yang amat pesat dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu, menggarahkan kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, serta penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Lalu memiliki tujuan akhir untuk mengembangkan penyadaran diri setiap individu dan meningkatkan kemampuan dan motivasi dalam belajar. Nah, untuk azas yang kedua yaitu azas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih sebagai aktivitas yang didorong oleh kemauan sendiri. Nah, terdapat beberapa pandangan para ahli tentang belajar mandiri, yaitu siswa sebagai manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri, kemudian pentingnya peran kemauan dan motivasi siswa tersebut dalam belajar mandiri. Lalu dalam belajar mandiri, yang memegang kendali atas proses pembelajaran adalah siswa itu sendiri. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Intan. Itulah presentasi materi kami hari ini. Jadi, kami dapat menarik kesimpulan bahwa azas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Pada asas pokok pendidikan seperti azas Turi Handayani, azas belajar sepanjang hayat, azas kemandirian dalam belajar, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang baik, maka dapat menerapkan tingkah laku dan pengaplikasian yang dapat menggambarkan bahwa pendidikan memiliki sikap tata cara dan sebagai acuan landasan dalam berpendidikan yang baik dalam cara pelaksanaannya. Jadi, kami sebagai presentasi berharap teman-teman semua dapat memahami azas-azas pokok pendidikan dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman semua, jika teman-teman ada tambahan materi, silakan tulis di forum diskusi yang ada di pertemuan ini. Kami sebagai presentasi materi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan materi. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.